Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita pada malam hari ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama orang-orang terkasih dalam keluarga kami masing-masing, untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Sertai kami Bapa, dan biar Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin dan membimbing kami untuk bisa melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Satu ayat saya akan bacakan bagi kita semua pada ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan tema kecil yang saya berikan pada malam hari ini yaitu Allah menyediakan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita bangun di pagi hari, menghirup udara segar dan siap untuk bekerja, apakah kita menyadari bahwa semuanya itu dapat kita lakukan karena Tuhan? Harusnya kita menyadari itu, bahwa apa yang kita lakukan semua karena Allah yang memampukan atau menolong kita. Bahkan ketika matahari telah menyembunyikan dirinya, waktu telah berganti dan siang menjadi malam, mungkin saja ada peristiwa yang terjadi tetapi belum dapat kita mengerti maksudnya sehingga menjadi rahasia yang ingin diketahui. Tetaplah bersyukur dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam nats kita berbicara tentang pelayanan Paulus. Paulus datang ke Korintus untuk bersaksi tentang Allah. Dalam bersaksi, ia tidak menggunakan kata-kata yang indah untuk menarik perhatian orang. Justru ia menyatakan bahwa dirinya penuh dengan kelemahan. Ini merupakan suatu pengakuan yang jujur dan rendah hati dari seorang Paulus dalam pelayanannya, agar manusia menyadari dan memahami bahwa kesaksian tentang Allah tidak bergantung kepada manusia, tetapi iman. Dengan iman, manusia atau kita dapat memahami hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal. Dalam hal ini, Paulus memberitakan Injil tidak berdasarkan hikmat duniawi, yaitu pengetahuan, kepintaran, kehebatan, kesombongan secara duniawi, melalui kefasihannya atau kepandaiannya dalam berbicara. Tetapi Injil yang
diberitakannya adalah tentang Yesus Kristus yang telah mati di salib. Artinya, Paulus berbicara tentang karya Allah dalam diri Yesus yang mati di kayu salib. Paulus berbicara tentang karya Allah dalam diri Yesus yang hidupnya tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang banyak. Paulus menyatakan bahwa rancangan keselamatan yang disediakan Allah sudah dirancangkan sejak awal, dan rancangan ini tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Mesias yang datang bukanlah Mesias yang memberikan kemenangan secara spektakuler, melainkan Mesias yang datang menjadi penyelamat adalah Mesias yang rela mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kejujuran tentang keterbatasan keberadaan diri yang tidak berdaya menjadi tanda kerendahan hati. Itu berarti kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Dan banyak peristiwa yang terjadi atau yang kita alami dari hari ke hari, tetapi kita tidak mengetahui apa penyebabnya. Itu karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kita perlu menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kita tidak berdaya, dan selanjutnya biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Karena itu, tetaplah percaya dan andalkan Tuhan, karena Dialah yang telah merancang segala kebaikan dan kebahagiaan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar malam ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau senantiasa merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami, biar kami bersyukur selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami malam ini boleh tidur dan beristirahat dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.